Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kapelvisi. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2026 Angkatan 5 Kelompok 1. Saya akan membagikan pengalaman pembelajaran mengenai modul analisis isu kontemporer. Model insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, di mana model insani yang dimaksud ini adalah istilah modal atau kapital dalam konsep modal manusia atau human capital concept. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Ada 6 komponen dari modal manusia. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal etika moral, dan yang terakhir modal kesehatan. 6 modal tersebut harus kita kuasai sebagai ASN atau sebagai manusia untuk menghadapi isu strategis yang akan datang. Isu-isu strategis kontemporer sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, diantaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan yang lain sebagainya. Teknik analisis isu, yang pertama memahami isu kritikal. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik isu tersebut. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama isu saat ini, yang kedua isu yang sedang berkembang, dan yang terakhir isu yang potensial. Teknik-teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas dengan banyak jenisnya, diantaranya yang pertama dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria. Yang pertama aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua menggunakan kriteria USJ atau urgency, seriousness, dan growth. Yang kedua teknik analisis isu atau mind mapping, fishbone, diagram, analisis SWOT. Yang ketiga analisis kesenjangan atau gap analysis. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu kontemporer. Apabila ada perilaku, kata, dan sikap yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.